Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilya Melati Zahra dari kelas Ilmu Hukum B. Di sini saya akan membuat surat kuasa tergugat sebagai salah satu tugas UAS mata kuliah praktik perkara perdata. Di sini saya membuat surat kuasa tergugat dan di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara buat surat kuasa tergugat dan bagian-bagian apa saja yang harus dicantumkan gitu dalam membuat surat kuasa ini. Yang pertama adalah judul. Nah, judul di sini adalah surat kuasa di sini. Yang kedua adalah kalimat pembuka. Kalimat pembuka di sini saya menggunakan yang bertanda tangan di bawah ini. Lalu selanjutnya adalah identitas. Identitas di sini yaitu identitas pemberi dan juga penerima kuasa. Nah, untuk yang pertama itu dijelaskan, itu disebutkan gitu ya, dicantumkan terkait dengan identitas pemberi kuasa. Nah, di sini adalah nama Ramli Ramadhani, pekerjaan pegawai swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Saladharma nomor 20 RT 3 RW 7, Kelurahan Cideng, Kecamatan Cideng, Kota Tasikmalaya. Nah, identitas yang di sini itu harus dicantumkan dalam surat kuasa ini. Lalu dicantumkan juga kedudukan dari identitas ini itu sebagai apa. Yang pertama itu tentu selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa, maka kedudukannya itu sebagai pemberi kuasa. Lalu dalam hal ini pemberi kuasa menentukan untuk memilih domisili hukumnya dan memberikan kuasa kepada Hilya Melati Zahra SHMH, advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum Hilya and Partners Law Firm yang beralamat di Jalan Celohan nomor 13 RT 8 RW 8 Kelurahan Kanguripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Jadi di sini juga dicantumkan identitas dari penerima kuasa yang mana selanjutnya disebut pihak sebagai pihak penerima kuasa. Jadi kedudukan daripada identitas ini adalah sebagai penerima kuasa. Lalu selanjutnya adalah pemberian sifat kuasa, karena surat kuasa itu banyak jenisnya, dan di sini saya membuat jenis surat kuasa khusus, maka disebutkan pula pemberian sifat kuasa di sini yaitu apa. Nah, di sini saya sifat kuasa khusus, jadi dicantumkan khusus. Lalu selanjutnya adalah perbuatan yang dikuasakan. Nah, pada bagian ini itu adalah merupakan perbuatan yang dikuasakan, di mana untuk paragraf pertama adalah terkait dengan perbuatan yang dikuasakan ini itu berbeda. Untuk paragraf pertama ini akan berbeda dengan surat kuasa yang surat kuasa penggugat. Ada hal-hal yang memang harus dicantumkan yang mencirikan bahwa surat kuasa ini merupakan surat kuasa tergugat. Nah, untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang terdaftar dalam perkara nomor 30/Perdata Gugatan 2022/PN Tasikmalaya mengenai perkara perdata prestasi melawan Ida Farida selaku penggugat. Jadi pada paragraf ini, jika si penerima kuasa ini bertindak sebagai kuasa hukum tergugat, maka wajib mencantumkan nomor perkara serta pengadilan negeri tempat perkara tersebut diperiksa dan diputus. Lalu selanjutnya, paragraf selanjutnya itu adalah perbuatan yang dikuasakan. Nah, selanjutnya penerima kuasa berhak sepenuhnya untuk menghadap dan menghadiri semua acara persidangan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, menerima panggilan persidangan, mengajukan dan menandatangani surat-surat, mengajukan perdamaian atau menolak tawaran perdamaian, mengajukan duplik, mengajukan alat akta atau alat bukti tertulis, mengajukan saksi-saksi termasuk saksi ahli dan menolak akta atau alat bukti tertulis dan saksi-saksi termasuk saksi ahli yang diajukan oleh pihak lawan, mengajukan kesimpulan, menerima putusan, menyatakan banding kasasi, peninjauan kembali atau PK, dan membuat serta mengajukan memori-memorinya dan atau kontra memori-memorinya, serta dapat berbicara seluas-luasnya dengan pihak lain yang memerlukan keterangan.
Pokoknya penerima kuasa dapat melakukan tindakan-tindakan hukum lainnya penting dan berguna sehubungan dengan maksud kuasa ini. Lalu bagian selanjutnya adalah pencantuman dengan klausul hak substitusi, honorarium, dan atau retensi. Jadi ini tergantung dari kesepakatan antara penerima kuasa dan pemberi kuasa. Nah, di sini dalam bagian ini saya membuatnya surat kuasa ini diberikan hak honorarium, hak menentukan domisili, hak retensi, dan hak substitusi berdasarkan pasal 123 HIR atau 147 RPG, pasal 1812 KUHP Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 1944, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Advokat Indonesia. Lalu pada bagian selanjutnya adalah kalimat penutup. Kalimat penutup di sini saya menggunakan demikian surat kuasa ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani. Lalu bagian terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah pada bagian ini. Yang pertama ada yang selanjutnya itu ada penumbuhan tanggal beserta tempat dibuatnya surat kuasa ini. Lalu di sini ada tanda tangan dari penerima kuasa dan juga pemberi kuasa. Untuk penerima kuasa ini dibubuhkan tanda tangan beserta dengan nama dari penerima kuasa. Lalu untuk pemberi kuasa ini dibubuhkan materai beserta dengan tanda tangan dari pemberi kuasa dan juga nama pemberi kuasa. Itulah bagian-bagian cara untuk membuat surat kuasa tergugat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.